semuanya, pada video ini saya akan mempraktikkan materi networking dengan remote Linux. Di sini saya menggunakan Linux yang berjalan di VirtualBox sebagai server dan Windows di laptop saya sebagai klien. Langkah pertama, kita akan melakukan pengaturan jaringan. Kita bisa masuk ke VirtualBox, kemudian pilih Virtual Machine CentOS yang kita gunakan. Kita masuk ke menu setting bagian sini, kemudian kita pilih tab menu network. Kemudian pada adapter 1 ini, kita ubah pengaturan attach to NAT-nya, kita ubah menjadi bridge adapter. Mengapa kita menggunakan bridge adapter? Ini dilakukan agar mesin Linux memiliki identitas jaringan sendiri yang setara dengan laptop Windows. Dengan begitu, keduanya bisa berkomunikasi layaknya dua komputer fisik yang berbeda dalam satu jaringan yang sama. Selanjutnya kita klik OK, kemudian kita klik Start untuk memulai. Selanjutnya, akan muncul tampilan user seperti ini. Kita bisa pilih user utama kita, lalu masukkan passwordnya. Sekarang, mari kita masuk ke terminal Linux. Di sini kita akan mulai mengeksplorasi file yang sebelumnya sudah kita buat, kemudian kita juga sudah memberikan aksesnya. Di sini saya akan mulai dengan ketikan pwd, kemudian saya lanjut dengan ls, kemudian saya akan masuk ke folder yang bernama ini folder. Kemudian saya akan cek ini folder berisi file apa saja. Kemudian saya akan membacakan file yang bernama ini file txt ini. Nah, selanjutnya kita cek konfigurasi jaringannya. Yang pertama kita bisa ketikkan IPA untuk melihat alamat IP. Fungsi utama dari pindah IPA adalah untuk menampilkan informasi detail mengenai semua informasi antarmuka jaringan yang ada di dalam sistem, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita fokus ke bagian ENP0S3, kita cari baris INET. Nah, angka di sebelahnya ini merupakan IP dari Linux kita. Kemudian kita ketikkan IP root untuk menampilkan tabel rute untuk mengetahui kemana data harus dikirim, atau kita sebut gateway. Nah, fungsinya untuk memastikan server memiliki jalan keluar untuk mengakses internet atau jaringan lain. Selanjutnya kita ketikkan IP link untuk melihat status detail antarmuka jaringan. Terakhir kita uji koneksi internet dengan ketik ping 8.8.8.8. Nah, perintah ini mengirim paket untuk mengecek ketersediaan jalur dan latensi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tekan CTRL-C untuk menghentikannya. Sekarang kita masuk ke CMD di Windows dengan cara ketikkan Windows R. Nah, kemudian kita muncul pop-up seperti ini. Kita ketikkan CMD, lalu klik OK. Nah, setelah muncul tampilan CMD seperti ini, kita ketikkan ping, kemudian kita masukkan alamat IP Linux kita. Nah, jika muncul jawaban reply seperti ini, berarti koneksi berhasil. Sedangkan jika muncul tampilan request timeout, kemungkinan firewall Linux aktif, VirtualBox salah mode network, atau IP berbeda jaringan. Nah, selanjutnya kita kembali ke terminal Linux. Kita ketikkan hostname untuk melihat nama host, atau kita juga bisa ketikkan hostname CTL untuk informasi sistem yang lebih lengkap. Kemudian untuk remote access, kita gunakan SSH atau Secure Shell. Kita ketikkan sistem CTL status SSHD untuk memastikannya aktif. Nah, berdasarkan tampilan ini, berarti SSH saya sudah aktif. Nah, SSH ini berfungsi untuk menyediakan jalur komunikasi terenkripsi yang memungkinkan kita mengontrol server dari jarak jauh dengan aman. Kemudian kita bisa keluar dari tampilan ini dengan cara klik ESC-2 wiki. Nah, jika ingin memastikan portnya terbuka, kita masuk sebagai root dengan ketikan su strip, lalu kita ketikkan ss strip tulpn. Nah, di sini kita pastikan port 22 sedang dalam status listening. Selanjutnya, mari kita remote Linux dari CMD Windows. Kita ketikkan SSH, kemudian nama user kita, kemudian alamat IP kita. Nah, jika kita baru pertama kali masuk, di sini akan muncul pesan fingerprint. Di sini kita ketikkan yes.
Lalu kita masukkan password user kita. Nah, setelah masuk, kita bisa menjalankan perintah langsung dari CMD Windows, seolah-olah kita berada di dalam server. Di sini yang pertama saya akan ketikkan pwd untuk mengetahui posisi direktori saya saat ini. Kemudian saya ketikkan ls untuk melihat daftar file dan foldernya. Kemudian saya ketikkan cd ini folder untuk masuk ke dalam folder yang bernama ini folder. Selanjutnya saya ketikkan cat ini file.txt untuk membaca file yang bernama ini file.txt. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manajemen user. Di sini saya akan ketikkan show strip, kemudian nama user lain kita, kemudian saya masukkan kata sandinya. Lalu ketikkan who am I untuk melihat siapa user yang aktif. Kemudian ketikkan juga who untuk melihat siapa saja yang sedang login di sistem. Kemudian kita akan gunakan perintah scp untuk mengirim file dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, scp sendiri adalah perintah untuk memindahkan file antar perangkat melalui jaringan. scp menggunakan protokol SSH sehingga file terenkripsi dan aman selama proses pengiriman. Fungsi utama scp adalah menyalin file atau direktori dari satu perangkat ke perangkat lain secara aman. Nah, di sini mari kita lihat strukturnya. scp di sini merupakan perintah dasar untuk menyalin file, kemudian /home /laula/ini folder /ini file.txt merupakan direktori asal dan nama file yang akan dikirim. Kemudian olala@ip merupakan username dan IP tujuan. Kemudian 2 /home olala/ merupakan direktori tujuan di server Linux tempat file akan disimpan. Nah, sekian demonstrasi praktikum yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.